Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Ya, shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketemu lagi bersama saya, Pendeta Rusli Mono Arfa, bersama istri yang terkasih di hari Sabtu. Dan saudara, di akhir pekan ini bagi Bapak Ibu yang akan berkegiatan, mari kita sempatkan waktu sejenak bersaat teduh. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amen. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang mengantar kami sampai pada hari ini di akhir pekan. Dan terima kasih kalau Engkau sudah menjaga kami, mengaruniakan kami tidur yang baik, bahkan perlindungan-Mu sempurna di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan saat ini kami akan menikmati akhir pekan dan akan berkegiatan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Sebelum kami melakukan semuanya itu, firman Tuhan akan kami baca, kami dengar, urapi kami, dan firman Tuhan termaterai dalam hati kami, dan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3, dan nanti kita akan lihat lagi beberapa ayat. Tapi kita akan baca dulu di ayat 1, 2 dan 3 Injil Yohanes pasal 1. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Bapak Ibu, demikian pembacaan di dalam Injil Yohanes pasal 1 pada ayat 1, 2 dan 3. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kita di RT 06 seringkali mengajukan pertanyaan yang menurut saya memang ini adalah pertanyaan yang jujur. Pertanyaannya begini, pernahkah Yesus Kristus mengatakan, "Akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku"? Saudara pernah mendengar pertanyaan seperti itu? Nah, memang benar Bapak Ibu, tidak ada ayat dalam Alkitab yang persis sama dengan pernyataan tersebut. Tetapi jika ada pernyataan semacam itu, kita harus bertanya balik. Amen. Di manakah, atau tanya begini, adakah tertulis di kitab suci Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku"? Nah Bapak Ibu, ada banyak orang yang terus bertanya tentang siapakah Yesus Kristus atau Al-Masih itu. Apakah Yesus Kristus adalah Tuhan? Ada banyak orang di luar sana yang masih meragukan ketuhanan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya ya kalau kita pikir sejenak, ya itu karena akal mereka belum masuk ya. Jadi belum masuk di akal mereka mengenai Yesus Tuhan yang kemudian lahir menjadi manusia, hidup seperti manusia biasa pada umumnya dan kemudian mati. Tapi mereka tidak melihat kisah selanjutnya, bangkit dan naik ke sorga dan seterusnya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah menjawab kegalauan para murid yang ya bersama-sama dengan dia. Ini para murid loh. Dan oleh karena itu
Tuhan Yesus membawa mereka ke daerah Kaisarea Filipi. Kalau kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-16 pada ayat 13 sampai ayat 16. Coba kita lihat di Matius pasal 16 pada ayat 13 sampai 16, di mana Yesus menjawab kegalauan para murid itu, ya, dengan menyatakan. Coba kita lihat, baca. Ayat 13, Matius 16 ayat 13, 14, 15 dan 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang itu, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, jadi lihat, di dalam pikiran daripada para murid juga sedang bertanya-tanya tentang siapakah sesungguhnya Yesus itu, ya. Dan ada beberapa peristiwa yang menggambarkan bahwa para murid itu tidak atau belum memahami secara baik siapa sesungguhnya orang yang bersama-sama dengan mereka. Dan karena itu Yesus membawa mereka ke Kaisarea Filipi, lalu Yesus bertanya tentang kegalauan, ya, menjawab tentang kegalauan mereka itu. Dan kita sudah baca tadi di Matius pasal 16, 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Nah, memang alangkah baiknya bila kita dapat mempelajari penjelasan yang ada mengenai Yesus sesuai dengan kitab suci, supaya kita mendapat jawaban yang baik. Amen. Nah, mengapa Yesus Kristus sangat hati-hati menyatakan ketuhanannya? Ini penting kita perhatikan, ya. Jawabannya, sebab jika dia membuka pelayanannya dengan ucapan akulah Tuhan, sembahlah aku, maka dipastikan pelayanan daripada Yesus Kristus akan singkat sekali. Mengapa? Ada dua kemungkinan. Pertama, orang Yahudi akan merajam dia, ya kan? Yang kedua, ia akan segera ditertawakan oleh banyak orang, terutama orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi, lalu kemudian dicap sebagai si tolol dari Nazaret. Nah, yang penting kita dengarkan adalah perkataan malaikat Tuhan kepada Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Amen. Saya lebih percaya pada apa yang Alkitab katakan daripada apa yang orang lain katakan. Dan lebih daripada itu, saya lebih percaya pada apa yang dikatakan oleh malaikat. Nah, mari kita lihat Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes yang diutus untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Di Injil Lukas pasal 1 ayat 17 dikatakan apa di sana? Ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dikatakan ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Nah, jadi 30 tahun kemudian Nabi Yohanes atau Yohanes Pembaptis, ya, melalui pelayanannya dan memperkenalkan diri dengan mengutip nubuat Nabi Yesaya. Dia katakan begini, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Itu tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 3. Nah, Yohanes Pembaptis menggambarkan dari segi suara saja, tetapi suaranya terang dan jelas. Tuhan datang. Amin. Iya kan? Jelas sekali Tuhan datang. Nah, siapakah yang dimaksud?
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tidak lain daripada Yesus Kristus. Tuhan yang nuzul, turun dari surga. Rasul Yohanes mulai dengan berita yang sama yang kita baca tadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Kemudian di Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Amin. Jika saudara masih bertanya siapakah Yesus dan meragukan bahwa Dia adalah Tuhan, silakan saudara baca semua pernyataan di dalam Alkitab. Misalnya, beberapa saja saya kutip. Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Ya. Di Injil Matius pasal 9 ayat 6, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 21, Yesus Kristus berkuasa membangkitkan orang mati, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Contoh Lazarus, ya, dibangkitkan toh. Kita baca itu di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Saudara baca sendiri. Nah, kemudian juga Yesus Kristus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 2, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Kemudian Yesus Kristus berkuasa datang, ya, Yesus Kristus berkuasa datang dalam kemuliaan Bapanya. Dikatakan begini di Matius pasal 16 ayat 27, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Kemudian juga berkuasa mengutus malaikat-malaikatnya di dalam Injil Matius pasal 13 41, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Kemudian juga berkuasa membalas setiap orang. Jadi Yesus Kristus itu berkuasa membalas setiap orang, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Dia nanti yang akan menghakimi. Dia menjadi hakim. Amin. Ya. Dan tidak ada hakim yang adil kecuali Allah sendiri. Nah, Yesus Dia akan menjadi hakim dan Dia sangat adil. Jadi Dia yang akan menentukan, ya. Dia berkuasa membalas setiap orang apa yang orang perbuat, ya. Bagi yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan taruh di sebelah kanan. Kalau yang tidak menerimanya, yang menolak, ditaruh sebelah kiri. Apa yang diterima oleh mereka yang sebelah kanan, yaitu kehidupan yang kekal. Apa yang diberikan kepada mereka yang ada kelompok yang ada di sebelah kiri, yaitu kematian yang kekal. Pernyataan lain yang sangat mengherankan, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, itu di Yohanes pasal 8:42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dari Allah." Juga Injil Yohanes pasal 8 ayat 56, barang Abraham bapamu berkuasa. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Kemudian ayat 58, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. Di Injil Yohanes pasal 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga melainkan daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kemudian di Yohanes 6 ayat 46, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah
yang telah melihat Bapa. Kemudian Matius pasal 28:18, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di Wahyu pasal 1 ayat 18 dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kemudian di Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, maksudnya datang kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah Yesus Kristus? Sesudah kebangkitannya, Rasul Thomas melihatnya dan kemudian berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Injil Yohanes 20 ayat 28. Nah, jadi Yesus adalah Tuhan. Amin. Jangan pernah ragukan itu. Bagaimana mungkin menarik kesimpulan lain? Apakah kita masih bertanya siapakah Yesus itu? Tuhan atau bukan? Siapakah dia? Tentu jawabannya sudah jelas dan sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Tinggal satu pertanyaan lagi sekarang, dan pertanyaan ini begitu penting. Sudahkah saudara, Anda semuanya, ya, ada Ustadz di YouTube bilang Anda dan Anda, ya kan, sesekali dia punya kata Anda itu ya. Nah, apakah Anda dan Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Kalau belum, ini malapetaka. Haleluya. Kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dipastikan Anda adalah orang yang paling berbahagia. Amin. Tapi kalau belum, masih ada waktu. Anda dan Anda, gitu kan? Masih ada waktu. Buka hatimu dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Dosamu diampuni, dosamu dituntaskan, tuntas, tas, dihapus, bukan ditimbang, dihapus, sehingga engkau memiliki kepastian masuk kepada kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Karena itu, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dan Anda, buka hatimu, terimalah Yesus, dan ikutilah doa saya. Amin. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku dan aku mempersilakan Engkau masuk. Amin. Engkau menguasai hidupku, ampuni dosa-dosaku, dan mulai hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan aku mau hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka aku percaya Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Bahwa hanya melalui Engkau kami tiba di surga yang kekal, bertemu dengan Allah Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami